Seharusnya mungkin kalau menurut saya memang ada beberapa yang kita sepakati untuk dimajukan gitu, untuk diangkat sebagai ikon gitu. Bukan untuk kita menyepelekan daerah yang lain, tapi apa namanya? Oke generasi hebat, kali ini kita nge-podcast lagi dan sudah datang Bang Adit Kujusako. Hey. Halo Bang Adit, Halo. Selamat datang di Berita Berbincang tentang Realita. Iya, siap. Sama-sama. Bang Adit, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Mutia. Alhamdulillah ya, aduh adem nih Bang Adit nih ya. Bang Adit sendiri, gimana nih Bang Adit pandemi ini? Kegiatan berkesenian. Pandemi ini lumayan lah ya, dampaknya ke kesenian tuh jelas terasa karena kita nih, saya sendiri kan pelaku seni gitu ya. Mungkin hampir 1 tahun kemarin vakum kayaknya. Baru mulai 2 bulan belakang ini, 2 bulan mulai bulan Januari lah kita mulai aktivitas lagi ya. Oke, Bang sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bang ya. Iya Mbak. Mau tahu dulu dong Bang, basicnya terakhir kemarin pendidikan di mana Bang? Saya kemarin pendidikan di Jogja. Di Jogja. Oke. ISI Jogja. Apa tuh jurusannya Bang? Saya jurusan musik. Kebetulan ngambil mayornya perkusi. Mayornya perkusi. Ya, alat musik pukul itu. Oke. Nah, jadi kali ini kita bakal bincang-bincang mengenai musik terhadap opini yang disampaikan oleh Bang Adit Kujusako. Siap insya Allah. Bang Adit ini dikenal memang seorang pemusik ya, pemusik. Memang dulu Jambi lahirnya Bang? Saya kelahirannya kebetulan bukan di Jambi malah, bukan kebetulan ya, memang takdirnya bukan di Jambi dilahirkannya, dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Iya, tempatnya Ibu Kartini. Oh iya, Raden Ajeng Kartini. Tapi asli orang tua? Orang tua saya blasteran juga Mbak. Wow, orang lu. Bapak saya, keluarga saya dari bapak itu orang Bengkulu. Oke. Ibu dari Jogja. Oh, jadi nggak ada darah Jambinya Bang? Darah Jambinya, cuman memang si orang tua saya itu, datuk saya sudah, yang dari bapak, datuk sudah pindah ke Jambi tahun 50-an mungkin ya. Oh. Jadi bapak pun lahir di Jambi sudah, orang tua saya sudah lahir di Jambi, cuman keturunan Bengkulu Selatan. Bengkulu ya. Ya tapi kan sekarang emang yang dikenal nih generasi hebat di rumah, Bang Adit Kujusako ini salah satu pemusik kebanggaan Provinsi Jambi. Kayaknya terlalu berlebihan nampaknya ya. Benar terlalu kan? berlebihan. Dan ini menjadi kuju di setiap pementasan musik yang ada di Provinsi Jambi. Dan nama sanggar juga Kujusako ya Bang? Iya, itu nama sanggar saya Kujusako, makanya disematkan nama di belakangnya itu seperti itu. Ya. Tapi mungkin semua generasi hebat juga belum tahu arti Kujusako Bang. Kalau kuju kan dulu juga waktu Tia main kecil, main caingkling, permainan tradisional tuh kan pasti ada kuju dari batu. Nah ini kuju aku nih. Betul. Bang, ya. Kuju tuh jimat ya Bang. Jimat atau apa sih Bang? Andalan. Iya, benar kayak gitu. Jadi sesuatu yang yang paling kita PD makainya gitu, andalan lah ya, waktu untuk melakukan permainan anak-anak atau apa segala macamnya. Jadi kadang-kadang kita pakai baju ini terus gitu kan, oh ini baju kuju nih, baju kuju gitu. Jadi kalau saya kemarin tuh nama Kujusako ya diambil dari itu, karena kuju itu saya ambil definisi yang andalan atau yang paling diandalkan gitu. Sako merupakan akronim atau singkatan dari Pusako. Gitu, Pusako. Jadi Sako. Jadi tadi saya juga sempat bilang salah nih kalau disingkat aturannya kuju PSK. Kalau menyingkat Sako tadi kan dari Pusako gitu ya Bang ya. PSK Pusako gitu ya. Kalau bisa aja sih, sebenarnya multi interpretasi. Cuman kalau saya sih ya lebih ke Sakonya tadi, singkatan dari Pusako, kan terserah kita dong, kita yang bikin grup ya nggak. Itu berdiri tahun berapa Bang? Itu tahun 2015 Mbak Mutia. 2015. Iya 2015. Pertama kali memang niatan untuk punya sanggar atau gimana? Oh enggak, sebenarnya saya pengen punya sanggar itu
ketika baru pulang dari Jogja waktu itu tahun 2012 pulang nggak ada aktivitas, habis itu ikut-ikut di berbagai sanggar, sempat ikut gabung bantu-bantuin Pak Wo di Mindulahin, sempat di beberapa sanggar itu, akhirnya kepingin lah bikin ini sendiri gitu kan, bikin sanggar yang kita ngumpulin anak-anak gitu kan. Akhirnya sempat di tahun 2013 pertengahan itu sempat mulai latihan pertama. Waktu itu dengan teman-teman lama SMA. Saya ajak ikut, mau nggak ikut ini gini. Akhirnya mulai latihan. Habis itu vakum. Akhirnya lanjut lagi ketika saya mulai ngajar. Saya mulai ngajar di sekolahan waktu itu, di salah satu sekolah swasta di Jambi. Saya punya murid banyak, akhirnya itu saya ajak ikut sanggar gitu kan. Kayak gitu. Sama anak-anak yang saya latih di luar sekolah itu, ada kayak ngelatih untuk lomba-lomba FLS 2N. Saya ajak untuk gabung di sanggar ya. gitu. Tapi minat anak-anak Jambi kan karena Bang Adit sendiri yang dikenal itu memang lebih konsen ke garapan musik-musik tradisi ya untuk anak-anak juga. Nah, itu memang anak-anaknya minatnya gimana Bang, anak Jambi? Kalau minat itu sebenarnya menurut saya anak-anak Jambi ini kita lihat tidak terlalu banyak di situ karena memang tidak diarahkan ke situ gitu. Kalau minatnya sebenarnya bukan minat ya, bakatnya sebenarnya banyak. Tapi kalau minat kan karena dia harus melihat suatu menu dulu baru minat kan. Ada ada ini, ada kopi, ada teh. Jadi aku minat teh nih. Ternyata cuman pilihan itu kemarin ya mungkin tidak sampai dengan sekarang lah ya. Itu kayaknya berlaku di seluruh Indonesia mungkin. Tidak terlalu masyarakat sekarang, anak-anak sekarang yang disuguhkan dengan minat yang beragam. Karena melihat yang sesuatu yang kekinian sudah akhirnya yang budaya bergeser. Yang lampau atau yang nilai-nilai yang bagus kurang mereka lirik lagi gitu. Semuanya bergeser. Betul. Ya, Bang, ya. Terakhir pencapaian juga sering menang Bang ya, bawa anak-anak ya. Kalau sering sih enggak sih Mbak, cuman pernah beberapa kali gitu. Banyak lah pokoknya. Bang Adit tuh gitu, dia nggak sombong. Enggak lah kalau salah satu kemarin juara satu terus perasaannya kalau Bang Adit bawa anak murid ya? Kalau dulu tahun 2016 itu FLS 2N saya bawa anak-anak di sekolah itu, anak SMP waktu itu. SMP-nya disebutkan nggak nih mereka? Gitu ya, SMP 24 gitu ya, SMP 24 di daerah Mayang itu. Peringkat terbaik di nasional. Terbaik nasional gitu. Penyaji terbaik namanya gitu ya. Terbaik ya. Sudah itu di tahun yang sama di 1 tahun setelah itu di Cilegon konser Karawitan Muda Indonesia waktu itu anak-anak sanggar kebetulan juga mendapat pemusik terbaik di situ. Tuh kan, kalau orang pintar tuh nggak sombong. Kebanyakan nih orang nggak pintar sombong lagi ya Bang. Aduh, enggak sih. Bang Adit, mau batuk ngerasa ya? Bang Adit pilihan untuk sekolah masuk ISI Jogja, terus memutuskan sekarang menjadi di KTP seniman atau apa Bang? Alhamdulillah di KTP saya seniman ya. Seniman. Memang keinginan untuk menjadi seorang seniman atau kecemplung? Dibilang keinginan, kalau saya waktu dari kecil tuh ditanya cita-cita mau jadi apa, mau jadi jenderal dari kecil sampai dengan umur berapa ya, waktu SD lah ya. SD karena gitu. Tahu ya sosok jenderal. Karena mungkin datuk saya tentara gitu. Iya, datuk saya gitu kan. Sudah tuh kesini-sininya lagi ketika sudah SMP, SMA saya mulai mengenal kesenian, suka. Waktu itu bukan kebetulan SMP lagi. Mana, Bang? Saya SMP 18. Kota Jambi. Iya, kota Jambi. Jambi ya. Iya. SMA? SMA 8. SMA 8 ya, kota SMA 8, Jambi. Ya. Pantasnya SMA 8 semua rata-rata. Waduh. Ini satu mana Bang? Iya. Aduh.
Oh gitu ya Bang ya. Akhirnya gimana nih? Tadi sampai mana ya? Sampai kan dulu jenderal pilihnya. Oh gitu. SMP mulai mengenal itu salah satunya ada saudara saya, om saya itu, Pak Cik saya lah ya. Pak Cik saya itu kuliah di situ, di tempat yang saya kuliah itu. Akhirnya saya mulai beliau tuh ngada ini nih kegiatan anak-anak sekampung itu. Ensemble musik gitu, perkusi gitu-gitu, ngadain itu, ngeband gitu. Nah, saya ikut belajar waktu itu saya memang belajar drum. Belajar main musik, alat musik, terus kesininya ikut terlibat di band di tempat kerja orang tua di PDAM waktu itu kerja. Orang tua tuh situ ada home bandnya kan, nah kita ikut. Saya ikut, akhirnya semakin cinta sama dunia musik itu tadi. Akhirnya sudah SMA memutuskan untuk kuliah di jurusan seni gitu. Musik ya. Seni musik. Tapi nggak ada bentrok dengan orang tua Bang ketika memutuskan. Karena kan anak-anak sekarang apa ya, banyak mindset orang, kamu tuh kalau kuliah seni mau jadi apa? Ya gitu. Iya, benar. Kerasa juga dulu gitu nggak Bang? Iya sih, sama sih sebenarnya. Apa namanya, kurang lebih ya. Waktu itu saya juga waktu lulus SMA orang tua juga nganjurkannya langsung kerja aja atau gimana gitu kan. Nah, cuman saya waktu itu kong kali kong sama abang saya yang sudah di Jogja duluan gitu. Saya ikut ke sana, saya bilang mau kursus aja tuh. Nah, sudah di sana 2 tahun kok enggak balik-balik, kata orang tua ditelepon-telepon. Ngapain? Nah, akhirnya ternyata saya situ sudah daftar kuliah, sudah lulus baru saya omong ke orang tua gitu. Oke, akhirnya udah terlanjur basah. Terlanjur basah ya nyemplung sekalian. Nyemplung lah sekalian ya Bang ya. Kayak lagu aja tuh. Akhirnya sekarang menjadi seniman ya Bang ya. Bukan seniman sih ya, gimana ya? Pekerja seni mungkin ya. Berat ya Bang ya atau kalau lebih menyandang jadi seniman tuh Bang. Pekerja seni atau dikerjai oleh seni nih. Nah, itu yang bingung juga. Itu kayaknya fakta kehidupan dikerjai oleh seni ya Bang ya. Iya gitu lah. Bang Adit sendiri melihat Jambi, itu keseniannya gimana Bang? Maju atau mundur? Jambi kalau saya lihat nih menurut pandangan saya menurut pandangan saya kalau maju sih pasti maju, pasti ada progresnya. Cuman tidak secepat daerah-daerah lain ya. Sebenarnya untuk tergolong kota-kota di Sumatera ya lumayan ada progresnya. Tapi kalau kita mau kita mau berkaca atau melihat ke tempat-tempat daerah-daerah seperti Bandung, Jogja atau mana Medan atau Jakarta, kota-kota besar yang sudah lebih dahulu ini maju. Misal kita pingin pingin perkembangan ke arah sana, kayaknya masih jauh sekali gitu, masih sangat jauh gitu ya. Itu dibilang jauh, emang tolak ukur majunya sebuah kebudayaan daerah ya. Misalnya kita ngomongnya tentang karena Bang Adit musik, ini dari segi musik ada tolak ukurnya nggak kalau menurut Bang Adit sendiri? Apa ya, kalau sederhananya gini aja lah, event musik ya, ini yang kasat mata yang bisa kelihatan oleh orang-orang awam juga, yang sesama, dan bisa terlihat oleh pemerhati seni seluruh Indonesia mungkin ya. Jadi kan orang tuh bisa melihat, oh daerah sini ada ini nih gini. Nah Jambi ini kurangnya event berkelas ya, event berkelas yang menasional, yang juga acara menjadi event rutinan itu kurang, bukan tidak ada, saya bilang tidak ada, tapi kurang. Ya, mungkin sangat kurang gitu. Mungkin kita tahu kalau di daerah Sumatera sendiri, tetangga kita Riau ada, kita punya Hitam Putih World Music Festival gitu, atau Malaka Jazz Trade Festival. Di Padang mungkin banyak sekali itu. Dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir banyak sekali gitu. Apalagi kalau kita melihat kayak Jogja atau Bandung atau Surabaya gitu ya, kayaknya ya kita sangat ini ya. Tapi kalau itu tadi saya bilang, kalau di Sumatera progres kita lumayan. Tapi kalau untuk menjadi sangat bisa disejajarkan itu ya masih
masih perlu kerja keras para seniman Jambi. Itu sebenarnya siapa yang salah ya Bang? Termasuk kita sendiri sih ya, termasuk saya sendiri ya, karena bukan apa-apa ya. Masa kita menyalahkan orang tapi kita nggak mau disalahkan. Kalau saya pikir ya salah, bukan kesalahan juga mungkin ya, apa sih ya namanya ya, kita tuh mungkin kalau saya mungkin yang sebagai penonton di Jambi ini, banyak sebagai penonton aja gitu kan, nggak terlalu terlibat dalam apa namanya birokrasi seni yang ada di Jambi gitu ya, seperti Dewan Kesenian atau apalah semacam itu. Ya yang saya lihat ya mungkin ya salah bersama, mungkin termasuk kita juga yang menonton mungkin tidak berbuat juga gitu. Mungkin kayak gitu sih menurut saya. Kalau salah siapanya kan? Enggak salah siapanya Bang ya. Tapi ada di setiap kegiatan berkesenian di Jambi, kalau Bang Adit melihat sendiri, memang ada oknum-oknum tidak yang mengapa ya jatuhnya ya? Wah ini agak-agak gini nih. Wah, iya, oknum-oknum yang sehingga tidak menjadikan acara event kebudayaan di Jambi itu berkualitas. Justru ya yang penting ada, yang penting sudah dilakukan, laporannya ada, kita teken sama-sama. Gimana tuh Bang? Saya rasa di semua tempat pasti ada. Cuman memang kalau saya akui di Jambi ini KKN-nya tertinggi sih ya. Kayak dari beberapa kota yang saya pernah singgahi gitu ya. Maksudnya kolusi, mungkin nepotismenya lah ya, nepotismenya lah yang kedekatan itu sangat berpengaruh di Jambi ini. Sangat ya. Kalau pernah di KKN ini Bang? Ya mungkin semua orang lah, semua orang pernah ngerasain lah. Saya termasuk pernah sih ya, pernah mengalami ya. Cuman kalau saya yang saya lihat di beberapa tempat yang saya pernah singgahi dulu, kayak kita mengurus sesuatu tuh yang berhubungan dengan misalnya bidang kita kebetulan seni ya, kita tidak terlalu ribet lah. Pokoknya ada semacam kurator yang juga yang apa namanya yang kredibel dan dia apa namanya amanah ya, nggak melihat dari kedekatan, tapi melihat dari potensi gitu loh, potensi kualitas apa namanya sumber daya seniman tadi yang di situ tadi, pekerja-pekerja seni yang ada tuh mereka nilai secara adil gitu, secara fair. Jadi Abang ngerasa di Jambi nggak adil? Ya kurang lah. Kurang ya. Mbak Mutia ini menjebak nih pertanyaannya ini. Benar lah. Kurang ya. Bukan kurang adil, tapi masih terlalu tinggi tingkat nepotismenya gitu. Tapi Bang Adit tapi sendiri, itu saya potong Mbak ya. Itu bukan berlaku cuma di kesenian sih. Itu sangat di segala lini. Benar. Di segala lini kita ngurus ini misalnya KTP atau apa, waduh. Minta ampun kan kalau nggak pakai sesuatu gitu kan. Kalau nggak pakai kedekatan harus ada sesuatunya. Kalau di daerah lain di Jawa lah yang saya pernah ini, itu hampir 10 tahun lalu sudah tidak begitu. 10 tahun lalu kita urus dengan sangat mudah gitu. Intinya 10 tahun yang lalu kita di Jambi tahun 2021 yang nampaknya digaungkan sudah banyak perubahan yang sudah apa, tapi rasanya masih sama ya. Sedikit berkurang. Masih kayak dulu lah. Iya. Aduh. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, Bang mau ngopi dulu. Oh iya, boleh ya. Biar santai kan minumnya kopi paman. Wah, ini kopi paman ya. Ya, nanti di akhir acara kita kasih kopi paman, Bang. Oke, kita masih lanjut Bang. Bang Adit sendiri sebenarnya potensi Jambi untuk maju, ya di bidang karena Abang musik Abang melihatnya gimana Bang? Sangat potensial karena Jambi ini menurut saya punya punya potensi besarnya dari istilahnya tuh idiom musikal yang sangat beragam di setiap daerahnya. Kita nih kita Melayu kita ini unik Jambi nih. Melayu kita ini punya 3 atau 4 rumpun. Mungkin yang ke arah barat ada sedikit ke arah Minangkabaunya, tapi bukan Minang. Nah, yang ke arah Sumatera Selatan agak punya kesenian yang bergaya selatan gitu.
yang ke arah timur punya kesenian yang bergaya timur, bergaya Melayu timur. Ya. Nah, itu potensi yang besar, sangat besar, sangat banyak. Mungkin kalau kita lihat Sumatera Barat, tolak ukur kesenian yang lumayan maju di Sumatera ya. Sumatera Barat punya beberapa ikon, hanya beberapa, mungkin banyak, cuman yang tapi sangat menonjol gitu, sangat menonjol. Jambi ini yang potensi yang banyak tadi sekaligus juga menjadi penghalang juga. Kenapa? Karena banyaknya tadi akhirnya masyarakat Jambi yang ketika ini dimajukan yang kesenian yang satu dari satu daerah, yang lain agak protes. Kok yang ini terus sih yang dinaikkan misalnya. Nah, misalnya kok giliran diangkat yang satu ini, yang sana yang protes. Oh, Jambi ini bukan kayak gini gitu. Bukan Melayu yang seperti ini. Tapi ngerasain juga kayak gitu, Bang? Iya, pasti merasakan pasti. Nah, rata-rata keluhan beberapa seniman yang pernah ngobrol sama saya juga semacam itu. Karena Jambi ini potensi yang besar tadi, yang berbagai macam tadi, justru selain potensial tapi juga jadi penghalang persatuan untuk tadi. Maju, ya. Kalau mungkin ada kesepakatan di Sumatera Barat untuk mengangkat talempongnya gitu misalnya, atau randainya di teaternya tuh, mereka senimannya sepakat gitu. Akhirnya setiap kali digaungkan atau setiap kali bicara Minang itu yang ditampilkan. Nah, jadinya akhirnya familiar di di Indonesia ketika dengar nada-nada tertentu seperti oh ini Minang. Nah, kalau Jambi satu kesatuan ya, Bang ya. Ya benar. Atau ini ini Batak. Nah, gitu. Atau ini Sunda gitu. Kalau Jambi bingung kita. Orang dengar ini kayaknya oh ini Jambi kayak belum pernah kayaknya. Belum pernah ya, Bang ya. Itu memang karena karakter insan individunya tersendiri atau karena memang ini kompleks nih, Bang. Kompleks juga nih, Bang, dari segi yang mendukung seharusnya gitu. Seharusnya mungkin kalau menurut saya memang ada beberapa yang kita sepakati untuk dimajukan gitu, untuk diangkat sebagai ikon gitu. Bukan untuk kita menyepelekan daerah yang lain, tapi untuk kita bisa itu tadi bisa ikon tadi jadi identity kita. Jadi kalau orang dengar ini atau orang lihat ini, oh ini Jambi gitu kan. Nah, gitu. Sekarang tuh payah, Bang ya, lihat yang ini lebih maju, yang ini kadang-kadang semacam itu sudah gitu. mulai mengatur strategi kan. Di mana-mana kan gitu. Betul, ya, Bang ya. Nah, kalau Bang Adit sendiri nih, Bang. Bang Adit juga bilang tadi Jambi itu potensi musiknya luar biasa. Betul. Ini juga kita lihat ke fakta di lapangan dari 11 kabupaten kota yang ada di Jambi. Musik-musik yang kayak itu kan banyak nih, Bang, penutur-penutur yang sudah tua juga di daerah-daerah dengan kekayaan tradisinya, dan itu banyak yang punah juga, Bang. Banyak yang mulai punah. Banyak, ya benar. Dan ada mendengar mitos bahwa suatu tradisi itu sendiri diturunkan harus kepada keturunan dari si penutur asli. Iya, saya pernah dengar yang semacam itu. Kalau misalnya tidak akan ada yang bisa. Itu mitos atau fakta nih, Bang? Sebenarnya mitos yang berkembang ya. Mitosnya? Iya, mitos yang berkembang di suatu daerah atau mungkin itu sudah akrab sih. Kayaknya bukan cuma di Jambi aja tuh. Oh, di mana-mana juga gitu, Bang? Ada. Saya pernah dengar yang di luar Jambi. Cuman di Jambi juga saya mendengar beberapa tradisi yang memang harus diturunkan, langsung ke keturunannya. Penuturnya, misalnya tarian gitu, yang menarikannya harus keturunannya gitu. Tapi itu menurut saya menjadi penghambat majunya atau bukan majunya kelangsungan kesenian tersebut. Itu menjadi salah satu penghambat utama. Karena apa? Karena menganggap hal tersebut tidak bisa istilahnya kalau ditransmisikan, disampaikan, dilanjutkan gitu. Akhirnya menjadi atau eksistensinya tetap ada gitu kan. Regenerasi lah gitu, bahasa gampangnya gitu kan, ke anak-anak kampung lain gitu. Kenapa musik barat cepat berkembang, gitar gitu.
Semua orang dibuka kursus musik, semua orang bisa main gitar. Semua orang bisa main gitar. Semua orang, dari yang nggak bisa sama sekali, dari yang tidak berbakat. Cuman nanti hasilnya kan berbeda-beda ya, beda-beda tetap. Ya. Cuman tetap bisa gitu loh. Nah, itu sebenarnya itu sudah merupakan bukti gitu. Merupakan bukti. Bukan kita mengagungkan musik barat, bukan. Cuman ada metode-metode yang bisa kita tiru kalau itu. Karena apa ya namanya? Kalau baik kenapa nggak kita pakai gitu kan? Karena yang namanya musik, tari, musik itu kan dari frekuensi ya, suara itu. Itu semua bisa bisa dijabarkan secara ilmiah. Bisa dihitung, bisa di ketukannya semacam nadanya tingginya berapa, bisa dituliskan, bisa segala macam. Tari gerakannya bisa ditirukan, baik secara hitungan atau apanya, komposisinya itu saya rasa tetap bisa. Cuman yang membedakan nanti hasilnya kan, outputnya. Mungkin ruhnya dari setiap orang akan berbeda. Misalnya penjiwaannya si A gitu, seniman ini sama-sama belajar dalam waktu tempo yang sama, waktu yang sama, pengajarnya sama, gitu ya, umurnya sama. Saya rasa dan sama-sama pintar misalnya, sama-sama pintar, sama-sama bisa nih, bukan lain nih, tetap sama-sama bisa, sama-sama bagus. Tetap sama-sama bagus, tapi akan beda rasanya gitu. Tetap. Karena setiap orang punya kematangan sendiri gitu. Ada yang tuh mungkin berdasarkan pengalaman dia, interpretasi dia, segala macam, banyak faktor. Banyak faktor juga Bang ya. Tapi di Jambi Bang, kalau untuk Bang Adit sendiri kan mainnya gambus ya. Ya, ini oud sebenarnya. Namanya oud. Iya. Tapi orang akrab menyebutnya gambus. Gambus. Tapi benar ya, gambus tuh juga benar sebutannya Bang. Sebenarnya gambus bukan yang seperti ini sih. Oh gitu. Ya. Gambus itu beda ininya ya. Beda instrumennya sebenarnya. Cuman itu tadi sudah menjadi kesalahan di awal tuh, tapi akhirnya bergeser, mengalami pergeseran makna gitu ya. Jadi instrumennya bukan ini kan oud tadi saya bilang tadi ya. Kalau gambus itu lebih kecil. Sudah tuh ininya seperti ini nih, ini dari kulit kalau gambus. Variatif. Memang kita pegang kali ya. Iya, gitu. Oke. Oh, jadi ini bisa jadi apa juga ya? Jadi kita tahu bersama-sama kalau ternyata ini namanya oud. Ini oud. Al-oud. Al-oud. Ya, ini kan instrumen Timur Tengah ya. Timur Tengah. Jadi Timur Tengah. Penyebutan kita yang gambus selama ini sebenarnya keliru ya Bang? Sebenarnya kalau kita mau jujur ya keliru. Kalau mau benar ya, mau benar ya ini al-oud, bukan gambus. Tapi gampangnya sebutnya oud gitu. Tapi karena budaya tadi, jadi ini panjang sih sejarahnya nih. Sangat-sangat panjang. Dipersingkat Bang, sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi gitu, gambus ini, singkatnya gambus ini dibawa oleh pendatang Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut, itu kota di Yaman Selatan. Mereka itu bermigrasi besar-besaran, berdiaspora ke Indonesia. Mungkin dari abad ke-15. Dan berkelanjutan, bukan cuma saat itu migrasi besar-besaran, terus sampai dengan abad ke-20 akhir yang migrasi besar-besaran ya gitu ya. Mereka beranak pinak, mereka berbaur, berasimilasi. Akhirnya mereka membawa itu instrumen yang namanya gambus tadi. Itu gitar kecil. Gitarnya seperti saya sebut gitar kecil juga sebenarnya agak salah ya. Alat musik dawai yang ukurannya kecil. Gitu. Dia ini namanya istilahnya kalau di alat musik itu tuh soundboardnya nih. Soundboardnya tuh dia terbuat dari kulit. Dari kulit kambing yang direnggangkan. Hewan itulah, kulit hewan. Jadi kayak kompangan. Nah, betul. Kan? Kayak itu dipaku gitu kan. Baru ini diletakkan di situ nih senar nih, bridge-nya nih. Kalau oud ini enggak? Kalau oud ini
Tidak, ini dari kayu. Mungkin kalau saya bisa mengambil kesimpulannya, al-ud ini juga katanya sih, kalau saya yang pernah baca juga. Kebetulan skripsi saya juga tentang itu. Jadi al-ud ini instrumen yang ud itu artinya kayu. Dalam bahasa Arab ya. Makanya kalau kita cari ud di Google misalnya, itu yang nongol bukannya gambus, bukannya ini ya, bukan instrumen ini ya, bukan ud ini. Tapi yang nongol biasanya minyak wangi. Parfum dari kayu itu, parfum ud, ada namanya wanginya ud gitu ya. Makanan juga ada, Bang. Ada ya? Ada. Oh, ada juga ya. Mungkin juga saya nggak tahu. Ud, keluar deh. Ud. Ud ya gitu ya. Itu pakai ain tuh, ain. Ain, al-aud. Al-aud. Iya. Nah, jadi ud ini artinya kayu. Oke. Mungkin itu yang membedakan dengan gambus yang terbuat dari kulit ininya depannya. Begitu mungkin. Asal sama. Asalnya beda. Kalau gambus itu tadi kan dari Yaman saya bilang ya. Kalau yang itu dari Arab Utara. Jadi seperti Irak, ya betul, Iran gitu-gitu. Iran, bahkan sampai Armenia pun ada tuh. Armenia itu kan sebenarnya sudah termasuk Eropa ya. Turki gitu kan. Turki Eropa juga ya. Tapi perkembangannya itu tadi popularitas oud ini di seluruh jazirah Arab itu sangat kuat popularitasnya itu, jadi eksistensinya kuat, akhirnya penyebarannya juga ini karena apa? Mungkin karena jumlah senar yang ini, jadi senar yang banyak, suara yang lebih nyaring. Kalau gambus berapa senar, Bang? Gambus itu umumnya 7 senar paling banyak. 7. Umumnya. Ada yang 5 cuman. Kalau oud banyak 11 itu berkembang juga ada, seperti itu. Tapi kan memang ada di beberapa candi ya yang ada corak alat musik seperti ini Borobudur, terus kan makanya Sound of Borobudur. Oke. Iya. Terus candi apa juga, Bang, yang ada saya pernah ininya? Saya pernah ke Malang musik. Itu ada Candi Jago kalau tidak salah di Malang. Ada relief alat musik seperti ini, makanya mereka membuat event tahunan namanya Festival Dawai Nusantara gitu. Nah itu karena mereka menemukan di candi mereka tuh ada relief instrumen kuno yang mereka, beberapa pakar musik di sana yang berpendapat sih boleh, menurut saya boleh aja, karena mereka anggap sebenarnya tuh alat ini dari Indonesia gitu loh, alat-alat ini gitu semua, tapi baru menyebar ke luar negeri. Nah nanti akhirnya kembali lagi ke sini gitu. Ya ada yang beranggapan seperti itu. Yang di sana kemarin saya ikut seminarnya itu Festival Dawai itu tentang waditra, dawai waditra itu instrumen, mereka sebutnya dengan bahasa lokal juga ya, bahasa Nusantara gitu ya. Instrumen petik itu tadi. Dawai ini kan senar ini itu yang ada di sana tuh tipikalnya mirip sama yang ada di India, sitar India gitu. Gitu ya. Seperti itu. Nah kalau ini kan memang Timur Tengah, Mid East itu daerah-daerah kayak Irak, Suriah gitu ya, Lebanon, Palestina gitu, lebih mengenal oud duluan daripada gambus. Dan kalau di Yaman tadi, Arab Selatan itu memang tradisinya gambus tadi. Nah ketika mereka bawa ke Indonesia, nih lanjut ke yang tadi, mereka bawa ke Indonesia, kesenian itu jadi kesenian populer pada masa itu gitu loh. Jadi masyarakat Yaman ini kan terkenal, kita di kampung-kampung Arab kan banyak nih di pesisir timur Sumatera, pesisir utara Jawa, semua pesisir Kalimantan, pesisir Sulawesi. Nah, mereka itu punya koloni-koloni itu, masyarakat perkampungan Arab itu pasti ada tuh. Nah, akhirnya gambus ini populer. Instrumen gambus pun ikut populer gitu nih, instrumennya ya, bukan ininya ya. Nah akhirnya karena mungkin orang lokal menyebutnya, nonton gambus gitu, Pak. Nah gitulah mungkin ya, gampangnya, sepelenya gitu, nonton gambus. Akhirnya mereka mengenal gambus ini bukan sebagai alatnya, tapi sebagai keseniannya. Ya keseniannya, sampai yang buktinya apa, sampai tertinggal sampai sekarang kayak ada ada hiburan misalnya orkes gambus gitu kan. Padahal
misalnya tidak memakai gambus. Tidak memakai. Ada juga gitu Bang. Iya, memakainya oud. Iya. Bahkan oke lah ini kita sebut gambus. Bahkan dia tidak pakai oud gitu. Bahkan dia hanya mungkin pakai keyboard gitu kan, bernuansa Islam gitu ya. Saya disebut orkes gambus atau apa yang nama-nama yang seperti itu gitu. Itu menyalahi atau enggak sebenarnya? Itu sudah kesalahan berjamaah menurut saya. Sudah menjadi budaya baru sih ya, karena sudah diterima masyarakat mau apa boleh buat kan. Sudah diterima masyarakat, budayaan tuh kok sudah diterima masyarakat, sudah ini sih sah, sudah sah kayaknya sudah. Jadi sesuatu yang diulang-ulang menjadi kebiasaan dan diterima oleh masyarakat ya kan. Nah itu apa namanya agak pergeseran itu tadi kan. Bang Adit sendiri tapi punya mimpi gak sih di Jambi itu bakal dibuat event khusus untuk berdawai, Batang Hari Berdawai? Wah, gitu ya. Kalau saya pingin dulu, saya pinginnya sih penelitian dulu sih. Cuman waktu, usia dan segala macam mungkin sedang belum apa ya, bukan kita pesimis atau apa, tapi nampaknya belum saling mendukung gitu. Pengennya sih buat tulisan dulu yang benar tentang ini tadi. Karena apa? Karena gambus ini tadi bukan lagi ini ada cerita yang unik nih di kisah penyebaran gambus nih. Kita tahu instrumen musik itu kan menyebar kemana-mana kayak gitar dari Eropa ke Indonesia. Sudah itu misalnya gamelan dari Jawa ke Sumatera, kan banyak nih grup gamelan di Sumatera, di Jambi kan banyak nih. Tapi di Jawanya punah nggak Mbak Mutia? Iya sih. Gamelan? Enggak, gamelan Jawa. Di Jawa malah enggak punah apa enggak? Aku enggak tahu, enggak pasti punah lah. Enggak punah, sama sekali enggak punah. Kalau terekspos menyebar. Jadi sesuatu menyebar ke suatu tempat itu tidak banyaknya tidak menyebabkan kepunahan di daerah asalnya. Tapi kalau gambus ini yang lucunya di daerah asalnya punah. Nah bahkan pembuat gambus itu tadi yang karena saya penelitian tentang itu waktu dulu memang sudah nggak ada lagi di Yaman tadi bisa dikatakan mungkin 1-2 orang itu. Oh gitu ya. Ya. Kok unik ya? Iya. Iya. Iya sana sudah jadi gini kalau di Yaman itu tadi dia orang-orang itu banyak yang migrasi ke sini. Nah, sudah itu bawa instrumen itu ke sini. Tiba-tiba ada popularitas oud tadi masuk ke Yaman. Jadi orang Yaman sudah pakai ini semua nih. Sudah pakai ini, gambus mulai ditinggalkan, pengrajinnya mulai kurang. Sementara di Indonesia ini tidak lagi milik komunitas Arab. Ini milik masyarakat Melayu. Jadi identik gambus ini sekarang kalau ini ya, instrumen aslinya ya. Kita bicara ini konteks gambus sebagai instrumen asli ya. Kata-kata gambus sebagai instrumen aslinya itu adalah alat musik Melayu. Nah, gambus tuh. Tapi kalau gambus sebagai kesenian, ya kesenian gambus tuh kesenian Arab gitu kan. Nah, tapi kalau gambus instrumennya itu milik masyarakat Melayu. Kita bisa cari dari Aceh sampai mungkin Maluku Utara, Maluku, NTT bahkan, NTT, NTB itu semua punya, Kalimantan itu punya yang namanya gambus dan yang bentuknya persis sama gambus asli di Yaman. Nah itu gambus asli. Tapi bahkan orang keturunan Arab yang dari Yaman tadi yang menetap di semua daerah di Indonesia banyak yang tidak tahu itu gambus namanya. Ketika mereka bilang itu gitar Kalimantan, itu gitar Riau, itu gitar Melayu, ya, itu gambus. Padahal itu punya nenek moyang mereka. Nah itu. Gambus. Nah karena saya tahunya waktu itu ada satu dosen instrumen ini dari Lebanon datang ke Indonesia waktu itu mencari pemain gambus. Kebetulan ada orang teman saya yang tahu info itu, saya diajak ke sana menemui beliau gitu. Saya bawalah ini. Ini tadi. Iya gitu kan. Oh ini bukan gambus katanya. Saya mau cari gambus katanya. Loh. Saya tahu ini bukan gambus, saya bilang. Cuman kalau ini di sini ini juga dibilang gambus. Enggak, kalau gambus itu yang pakai kulit. Oh iya benar berarti kan. Nah, cuman itu tadi dia yang cerita itu, yang cerita tentang itu tadi. Kan lu Bang, azan.